Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami gerbang logika transistor. Saya dengan NPM 235705109 dari kelas C. Gerbang transistor adalah blok dasar dalam sirkuit digital yang mana menggunakan transistor untuk memproses informasi digital. Lalu ada jenis-jenis gerbang logika transistor. Yang pertama ada AND gate, di mana menghasilkan output high hanya jika semua input adalah high. Lalu ada OR gate, di mana menghasilkan output high jika salah satu atau semua input high. Lalu ada NOT gate, menghasilkan output kebalikan dari input, yang mana high menjadi low dan sebaliknya. AND gate ini adalah seperti konjungsi, OR gate seperti disjungsi, dan NOT seperti NOT itu seperti kebalikannya dari misalnya jika dia high menjadi low, low menjadi high. Lalu selanjutnya ada prinsip kerja gerbang logika transistor. Yang pertama ada konsep switching, di mana transistor bertindak sebagai saklar-saklar digital yang dapat mengalihkan atau memutuskan arus listrik. 2 adalah kombinasi input, di mana kombinasi input pada gerbang akan menentukan apakah transistor dalam keadaan on atau off. Lalu selanjutnya ada propagasi sinyal, di mana perubahan input akan dipropagasikan melalui rangkaian gerbang logika transistor. Aplikasi gerbang logika transistor itu ada apa? Di mana pertama aritmatika digital, yaitu digunakan dalam rangkaian adder, subtractor, dan lainnya untuk pengolahan informasi data. Dan yang mana informasi data ini digunakan untuk hal-hal dalam informasi digital. Selanjutnya ada memori digital, yaitu gerbang logika transistor menjadi dasar bagi pembuatan memori seperti RAM dan ROM. Yang ketiga ada circuit control, yaitu yang dimanfaatkan untuk mengendalikan dan mengatur operasi perangkat elektronik. Yang selanjutnya ada mikroprosesor, yang mana gerbang logika transistor menjadi komponen utama dalam pembuatan mikroprosesor. Ada kelebihan dan kekurangan gerbang logika sendiri. Ya, yang pertama ada kelebihannya adalah ukuran komponen yang kecil, konsumsi daya yang rendah, kecepatan pemrosesannya tinggi. Kekurangannya adalah rentan terhadap kerusakan, membutuhkan daya untuk operasi, dan tingkat integrasinya hanya terbatas. Selanjutnya adalah implementasi gerbang logika transistor dalam sirkuit digital. Pertama adalah desain sirkuit, yang mana diatur menjadi rancangan-rancangan sirkuit digital yang biasa diproduksi oleh perusahaan. Lalu ada fabrikasi perangkat, di mana gerbang logika transistor diproduksi dalam bentuk chip IC untuk perangkat elektronik. Di mana yang selanjutnya ada perakitan sistem, yang mana chip IC gerbang logika transistor disusun dalam rangkaian perangkat digital. Lalu perbandingan dengan teknologi gerbang logika lainnya, yang mana sini transistor ada kecepatan tinggi, konsumsi daya rendah, dan biayanya lumayan. Sedangkan dioda itu kecepatannya sedang, konsumsi daya sedang, dan biayanya juga murah. Sedangkan ada relay, di mana kecepatannya rendah, konsumsi daya tinggi, dan juga biayanya mahal. Yang terakhir adalah kesimpulan dan prospek pengembangan gerbang logika transistor. Yang pertama, kontribusi besar, di mana gerbang transistor merupakan blok dasar yang sangat penting untuk elektronika digital. Selanjutnya adalah teknologi ini terus mengalami perkembangan dan miniaturisasi untuk meningkatkan performa. Lalu yang terakhir adalah prospek cerah, di mana di sini gerbang logika akan tetap menjadi komponen vital dalam inovasi teknologi di masa depan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.